fokus itu nggak berarti Anda berpikir satu hal, tidak seperti itu. Nah, maka beliau menggambarkan fokus itu seperti pengalaman beliau ketika beliau mengalami wajib militer di Vietnam. Jadi yang namanya fokus itu adalah seperti orang dalam peperangan yang sengit. Jadi dalam peperangan itu cuma satu visinya, yaitu mengalahkan lawan, kan begitu, cuma satu. Tetapi bukan berarti Anda hanya berpikir satu saja di situ. Banyak hal yang dipikirkan di situ. Berpikir tentang strategi peperangan, berpikir tentang logistik, berpikir tentang senjata. Sekali lagi ya, yang dibutuhkan adalah kemampuan manuver dan speed atau kecepatan. Nah, baru di situ fokus pada visi akan menjadi efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, ingin membaca kurikulum vitae saya, kemudian ingin membaca blog-blog saya, bahkan kalau Anda ingin mendownload buku-buku bestseller saya yang di Gramedia maupun di Change, Publisher, dan lain-lain, Anda tinggal klik di sebelah kanan bawah video ini ya, yang ada tanda panah itu Anda klik, maka sudah tersedia di sana semua link-linknya. Oke teman sekalian, kita lanjutkan platform digital kita, Mindsetpreneur yang keempat. Sekarang kita akan bicara tentang bagaimana fokus kepada impian, fokus pada dream ya, fokus pada visi ya, fokus pada visi. Dan ini menurut Adamko dan Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki Anda tentu sangat mengenal ya, yang sangat dikenal dengan cash flow quadrant. Maka Adamko ini Anda juga bisa baca riwayatnya. Dia adalah termasuk miliuner muda ya. Jadi keistimewaannya karena masih muda, usianya masih di bawah 40 tahun, tapi sudah masuk ke 25 orang terkaya di Singapura. Jadi Adamko ini menggambarkan orang yang sudah punya dream, sudah punya visi dalam hidupnya ini ibarat sebuah pesawat yang sudah memiliki autopilot. Nah, autopilot begitu dia sudah dieksekusi, maka dia segera mengunci sasaran. Misalnya sasarannya adalah Hawaii ya, maka komputer sudah dikunci dengan tujuan Hawaii. Maka dia akan terus menuju sasarannya. Tapi ternyata teman-teman sekalian, bahwa selama dalam perjalanan menuju Hawaii itu ternyata beberapa kali pesawat itu mengalami yang namanya angina ya, atau tekanan udara yang mendorong pesawat keluar dari jalur. Terus dia keluar lagi, maka kemudian autopilot mengembalikan pada jalurnya lagi. Keluar lagi, kemudian kembalikan pada jalurnya lagi. Lagi itu ternyata kalau dijumlah bisa mencapai 70% dari total perjalanan itu. 70% bayangkan. Tapi dia autopilot selalu mengembalikan jalur pesawat ke jalurnya. Dan akhirnya bisa dengan selamat mendarat di Hawaii. Nah, ini adalah sebuah gambar bagaimana sebuah visi. Jadi Anda pun kalau sudah punya visi dalam hidup, seringkali kan sering beralih fokus kan begitu. Karena banyak godaan yang lain, ya, ada tawaran yang lain, maka kita kadang tergoda. Tapi tidak masalah, itu normal, ya, normal. Bahkan kita yang biasa, ya kalau saya rapat-rapat di asosiasi, itu seringkali bahwa rapat itu yang serius itu cuma 1 jam paling gitu ya. Tapi yang ngobrolnya politik dan sebagainya bisa 3-4 jam ya. Biasanya setelah kita capek dan makan, habis itu baru rapat yang serius. Jadi banyak hal. Kemudian ketika kita di media sosial juga begitu kan. Kita banyak hal yang kita omongkan kan gitu di media sosial itu. Kadang-kadang media sosial bisnis itu isinya banyak politiknya. Jadi itu normal
Jadi normal, memang orang tidak bisa hanya satu fokus. Tapi yang penting adalah ketika Anda sudah keluar jalur tadi, segera Anda on the track lagi, kembali ke jalurnya, ya. Kembali ke jalurnya, istilahnya Anda kembali ke circle of excellence Anda lagi, ya. Kembali ke circle excellence lagi. Oke, jadi itu seperti gambarannya kalau Anda sudah punya visi. Tapi kalau Anda tidak punya visi, ya itu tadi, Anda mudah sekali terpengaruh oleh tawaran-tawaran yang lain, oleh hal-hal yang menarik yang lain. Ya, ini gunanya visi menurut Adamko. Nah, sekarang apa menurut Robert Kiyosaki? Jadi, Robert Kiyosaki ini menggambarkan fokus pada visi ini, maka kata fokus, ya, kata fokus itu dia jadikan sebuah akronim, ya, dari V, O, C, U, dan S. Ya, artinya V-nya adalah flow, O-nya adalah one, kemudian C-nya adalah course, U-nya adalah until, dan S-nya adalah successful. Jadi fokus itu adalah kependekan dari follow one course until successful. Jadi ikuti terus itu, ya. Anda ikuti terus ke situ sehingga bisa mencapai sukses. Tapi beliau juga menggambarkan bahwa yang namanya fokus itu tidak berarti Anda berpikir satu hal, tidak seperti itu. Nah, maka beliau menggambarkan fokus itu seperti pengalaman beliau ketika beliau mengalami wajib militer di Vietnam. Jadi yang namanya fokus itu adalah seperti orang dalam peperangan yang sengit. Jadi dalam peperangan itu cuma satu visinya, yaitu mengalahkan lawan, kan begitu, cuma satu. Tetapi bukan berarti Anda hanya berpikir satu saja di situ. Banyak hal yang dipikirkan di situ. Berpikir tentang strategi peperangan, berpikir tentang logistik, berpikir tentang senjata, berpikir juga tentang masyarakat, kan seperti itu. Berpikir tentang pengungsi. Jadi banyak hal yang dipikirkan, tetapi fokus Anda cuma satu. Maka beliau menyarankan ada beberapa hal, ada 4 hal ya di situ. Ya, 5 hal yang perlu dipikirkan di situ. Yang pertama adalah, jadi fokus itu baru bisa efektif, kata beliau, ya. Fokus itu perlu disertai oleh skill yang tinggi, yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tanpa kenal menyerah. Nah, jadi perlu sebuah skill yang tinggi dan juga disiplin yang tinggi. Ya, sebab kalau Anda tidak punya 2 hal itu, ya, skillnya biasa-biasa dan apalagi disiplinnya rendah, maka tidak akan berhasil mencapai visi Anda. Kemudian di dalam meraih fokus tadi, ya, di dalam fokus pada visi tadi, Anda tidak bisa hanya memilih fokus dengan subjek menarik saja, ya. Tadi ingat tadi dalam perangan tadi fokusnya sangat banyak, ya. Sangat banyak, ya, tapi Anda tidak bisa memilih hanya yang menarik saja. Dari semua hal yang berkaitan itu Anda tetap harus perhatikan. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fokus itu juga bisa efektif, ya. Anda bisa fokus pada visi itu bisa efektif jika Anda memiliki power untuk menghimpun sumber daya di sekitar Anda. Ya. Membangun membangun kemampuan menghimpun, ya, mengkombinasikan sumber daya di sekitar Anda. Nah, ini baru bisa efektif. Kemudian yang keempat adalah dari siapapun yang memasuki dunia bisnis, maka satu hal yang harus disiapkan adalah ini adalah pelajaran Robert Kiyosaki yang dikaitkan dengan cash flow kuadran, di mana beliau membagi menjadi 4 kuadran, yaitu yang kuadran sebelah kiri adalah employee, ya, employee, ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah bisnis, ya, dan owner. Maka ketika Anda memasuki dunia bisnis dan Anda ingin sukses, maka Anda harus nyebrang dulu dunia yang penuh dengan risiko. Ya, dunia memang Anda sudah siap menghadapi risiko apapun yang akan terjadi.
Termasuk tadi dari 10 pengusaha itu ternyata yang berhasil hanya 1 atau hanya 1/10 atau 10%. Nah, jadi itu yang mental yang harus Anda siapkan. Jadi ketika Anda menjadi entrepreneur, ya seperti saya jelaskan pada platform digital yang pertama, bahwa entrepreneurship itu bukan hanya milik para pengusaha, tapi juga termasuk para pimpinan-pimpinan top di perusahaan, kemudian di instansi pemerintah, bahkan lurah itu juga punya sifat entrepreneurship, ya. Camat yang entrepreneurship, rektor, kepala sekolah itu adalah harus memiliki sifat entrepreneurship. Maka ketika Anda sudah menjadi orang yang top di organisasi Anda, maka sudah siapkan diri Anda seakan-akan diri Anda adalah seorang entrepreneur. Ya, Anda sudah di kuadran kanan. Nah, ini yang penting ya. Siapkan mental Anda, ya. Kemudian yang kelima, nah, ini yang sangat menentukan dari keberhasilan tadi, bahwa Anda tidak bekerja sendirian, ya. Jadi Anda ada lawan ini ya, ada lawannya. Lawannya itulah yang harus Anda perhitungkan, ya. Jadi maka kata Robert Kiyosaki, ini pengalaman beliau ketika dia mengendarai helikopter, dia mengatakan bahwa ketika helikopter berhadapan dengan berontongan tembakan senjata musuh, maka yang diperlukan adalah 2 hal. Kemampuan manuver ya, dari kiat-kiat bisnis. Yang kedua adalah speed. Sekali lagi ya, yang dibutuhkan adalah kemampuan manuver dan speed atau kecepatan. Nah, baru di situ fokus pada visi akan menjadi efektif. Oke teman sekalian, sampai ketemu lagi pada bagian yang kelima. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.